Anis nahid video ba'dul hayawan. Jadi manusia itu berakal, maka dihasilkan sebagian hewan itu nasikun berakal. Tani yang kedua, kuliah tani wal kubro, dua universal dari besar. Adrian Moran. Dan tidak ada satupun pengkafian dan maksud dikawian hidup dari sabah akan menghasilkan sebagian harta utamawani kawian bukan dikawian. Tidak, untuk dibatani masukro progres positif dia partikular penelitian sebenarnya mau dibatasi positif dia partikular kita luhur contohnya prakul masuk masuk bagian kan itu bagi luar kulit kita dan setiap masuk bagian dan setiap makanan termasuk barang bebas payung tidur maka dihasilkan prakul dan ini dibagi Ihsan, lanjut Ihsan. Bagian yang dicapai itu dua premis positif dan premis besar ia berpartikular karena dia itu banyak dibatun dia di partikular kita dulu contoh dulu bisnis setiap jasad jatuh itu diciptakan bapak ada di bisnis dan tergantung jasad tahan di pun terap payung hijau maka dihasilkan ba'dul jatun tahan di pun diciptakan setiap yang diciptakan di terap bagi imam sutro premis kecil dibatun dia dibatun aktivitas walaupun berada dari premis besar dan dibatun kuliah besar dan nanti jatuh dan banyak dari bagi dia di partikular selalu contohnya bahan ismi sebagian dasar peraih perempuan wala ilah dan tidak ada sebut ismi dan dasar itu adalah paling maka dihasilkan Novel Satuan. Lanjut. banyak sedikit baru dan sebagian jasa itu baru maka dihasilkan dan sebagian jasa itu yang pasti. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi qudwatuna fid da'wati wal irsyad amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa qarabana lana fi dinina. Mengawali pengajian kita pada malam hari ini, marilah kita mengirimkan suratul Fatihah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh alim ulama dimanapun mereka berada, seluruh guru-guru yang telah mengajari kita, terkhusus kepada Lenan Regurutan Ki Haji Abdul Rahman Ambodalle, pengarang kitab Iftahil Fuhum fi Mi'yaril Ulum, yang insya Allah akan kita baca pada malam hari ini. Terkhusus pula kepada Alena Ustaz Almarhum Al-Hajj Muhammad Abdul Qamaruddin selaku pimpinan pertama Pondok Pesantren Dede Yabrak. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Astamir untuk al-adrubu al-muntijatu. Al-adrubu al-muntijatu. Al-adrubu al-muntijatu. Jenis-jenis kesimpulan. Fi asyakli ar-rabi'i. Fi asyakli ar-rabi'i. Pada bentuk keempat. Pada bentuk keempat. Yuntiju fi syakli rabi'i, dihasilkan pada bentuk keempat. Yuntiju fi syakli rabi'i, dihasilkan pada bentuk keempat. Khamsatu atrubin. Khamsatu atrubin. 5 jenis. 5 jenis. Al-awwal, yang pertama, mujibatani kulliyatani, 2 premis positif universal. 2 premis positif universal. Wan natijatu, dan kesimpulannya. Wan natijatu, dan kesimpulannya, mujibatun juz'iyatun, positif partikular. Positif partikular. Misaluhu, contohnya, kullu ibadatin, semua ibadah. Kullu ibadatin, semua ibadah. Ma'murun bihi, diperintahkan. Diperintahkan. Ma'murun bihi, diperintahkan. Wa kullu sholatin, dan semua sholat. Wa kullu sholatin, dan semua sholat. Ibadatun, adalah ibadah. Ibadatun adalah ibadah. Fayuntiju, maka dihasilkan. Fayuntiju, maka dihasilkan. Ba'dul ma'muri. Ba'dul ma'muri. Ba'dul ma'muri, sebagian yang diperintahkan. Sholatun, adalah sholat. Adalah sholat. Sebenarnya ini banyak sekali nih kata yang untuk artinya. Hanya saja cepat. Sebagian yang diperintahkan adalah sholat. 2. Mujibatani, 2 premis positif. Mujibatani, 2 premis positif. 2 premis positif. Wasukra kulliyatun, dan premis kecil. Kulliyatun, apa makna kulliyatun? Universal.
universal. Wan natijatu dan kesimpulannya, wan natijatu dan kesimpulannya, mujibatun juz'iyatun, positif partikular. Positif partikular. Misaluhu, contohnya. Kullu salatin ibadatun. Kullu salatin ibadatun. Semua salat adalah ibadah. Semua salat adalah ibadah. Wa ba'dul ma'muri salatun, wa ba'dul ma'muri salatun, wa ba'dul ma'muri salatun, dan sebagian yang diperintahkan adalah salat. Fayuntiju, maka dihasilkan ba'dul ibadati, sebagian ibadah, ba'dul ibadati, sebagian ibadah, makmurun, diperintahkan. Sebagian ibadah diperintahkan. Tiga, kulliyatani. Apa makna kulliyatani? Oke, dua premis universal. Wal kubra mujibatun, dan premis besar positif. Wal kubra premis besar, mujibatun positif. Wan natijatu, dan kesimpulannya, salibatun kulliyatun, negatif universal, negatif universal. Misaluhu, contohnya, la syai'a, la syai'a, tidak ada sesuatu pun, tidak ada sesuatu pun, minal insani, dari manusia, tidak ada sesuatu pun dari manusia, bihajarin, adalah batu. Tidak ada manusia yang batu. Bihajarin, batu. Wa kullu natiqin, wa kullu natiqin, dan semua yang berakal, yang berbicara, berakal, berbicara, itu artinya natik. Semua yang berakal, insanun, adalah manusia. Dan semua yang berakal adalah manusia. Fayuntiju,
maka dihasilkan la syai'a minal hajari, tidak ada batu, binatiqin yang berbicara, tidak ada batu yang berbicara. Oke. Yang pertama tadi, dia dua premis positif plus dua premis universal, dan kesimpulannya adalah positif partikular. Yang mana tadi positif universal? Kullu ibadatin, ibadah itu merupakan universal. Kenapa? Karena ibadah itu banyak sekali. Salat merupakan ibadah. Zakat ibadah. Puasa ibadah. Zikir ibadah. Apalagi berwudu ibadah. Apalagi? Hah? Nah, itu dikatakan universal. Kayak dikatakan mujibat tadi. Wa kullu sholatin, dan semua sholat juga di sini diartikan universal. Karena kenapa? Sholat juga banyak. Ada sholat tahajud, sholat subuh, sholat syuruk. Apa itu sholat syuruk? Sholat yang dilaksanakan pas terbit matahari. Apa bedanya dengan sholat subuh? Sholat subuh dilaksanakan pada saat terbit fajar. Fajar itu apa? Cahaya putih, cahaya terang, tapi belum terbit mataharinya. Belum kelihatan mataharinya, tapi sudah ada cahayanya, maka itu yang dikatakan apa? Fajar. Kalau terbit mataharinya, maka disunahkan namanya sholat syuruk. Sholat terbit matahari. Sholat syuruk namanya. Syuruk itu berasal dari kata syarkun. Artinya timur. Makanya dalam Al-Quran ada dikatakan Rabbul Masyriqaini. Ya? Minal masyriqi wal maghrib. Dari timur ke barat. Karena kenapa timur itu pasti tempat terbitnya matahari. Kalau matahari tidak terbit di timur, siap-siap nih. Ya, on the way kiamat. Selamanya matahari itu terbit di timur. Kalau tidak terbit di timur, sudah tanda kiamat. Lanjut. Ada namanya sholat syuruk, ada namanya sholat duha, ada namanya sholat taubat, sholat hajat, sholat safar. Sholat safar itu dilakukan pada saat kita pergi perjalanan jauh. Ada namanya sholat qobliyah duhur, ba'diyah duhur. Ada namanya sholat mutlak. Apa itu sholat mutlak? Sholat sunnah yang dilakukan di saat kita memang ingin sholat tanpa sebab apapun. Mau saja ingin sholat, saking rindunya dengan Tuhan. Mau saja ingin sholat, saya lihat sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Itu sholat mutlak. Tidak ada embel-embelnya bilang, saya berniat sholat hajat, saya berniat sholat taubat. Intinya sholat saja, Ji. Mungkin sudah bisa sholat taubat dalam 40 rakaat. Sudah sholat hajat juga. Sudah sholat awwabin. Ada lagi namanya sholat awwabin. Ini 6 rakaat. Biasanya dilakukan setelah sholat maghrib. 6 rakaat.
Kalau panjang-panjang bacanya 6 rakaat ini bisa sampai Isya. Kalau 1 rakaat mau baca sekali Yasin sampai Isya 6 rakaat. Banyak, makanya dikatakan universal. Ya. Dan kesimpulannya tadi di sini dikatakan mujibatun juz'iyatun. Dia positif tapi partikular. Yang mana partikularnya di situ? Ba'dul makmuri. Sebagian yang diperintahkan. Sebagian yang baru sedikit saja. Sebagian yang diperintahkan adalah sholat. Ya, karena bukan hanya sholat saja yang diperintahkan, tahu banyak tadi. Kedua, mujibatani, dua premis positif, wasukra kuliyatun, dan premis kecil universal. Contohnya tadi apa? Kullu salatin ibadatun wa ba'dul ma'muri. Ini ba'dul ma'murinya termasuk sukra. Sebagian yang diperintahkan berarti sukra ini. Partikular ini. Salatun merupakan salat. Yang ketiga, dua premis positif wal kubra mujibatun, dan premis besar positif. Yang mana premis besar positif di situ? Mana coba? Yang mana? Yang mana? Hah? Lesa. Wa kullu natiqin, dan semua yang berbicara, itu adalah premis besar dan positif ini. La syai'a minal hajari binatiqin, tidak ada batu yang berbicara. Kalau ada batu berbicara berarti abnormal, tidak normal itu batunya itu. Tuh? Ya. Ya, kalau kita biasa dengar cerita orang dulu, ada batu besar di sana itu bisa bicara. Ada pohon besar bisa bicara. Ya. Kalau orang besar bisa bicara, ya memang. Batu besar, bagaimana cara bicara? Tidak ada bulunya, tidak ada pita suaranya. Tuh? Adakah sesuatu yang dapat berbicara tidak ada pita suaranya? Apa? Apa? Tidak ada. Tapi kalau sesuatu yang berbunyi, walaupun tidak ada pita suaranya, ada banyak. Apa contohnya? Apa? Jam. Tidak bunyi jam itu. Contohnya apa? Tepuk tangan. Bunyi tuh, tapi bicara kan? Tidak. Apalagi suara kipas, suara hujan. Ya. Bunyi itu terjadi karena adanya gesekan dari dua energi lebih. Kalau energinya selaras tidak bunyi ji. Kalau kalian gini-gini saja tangan bunyi kan? Tidak tahu? Tapi karena adanya gesekan yang keras bunyi. Oke, lanjut. Nomor 4. Kulliyatani wal kubra salibatun. Dua premis positif. Dua premis universal. Dua premis universal. Wal kubra salibatun. Dan premis besar negatif.
Wan natijatu dan kesimpulannya salibatun juz'iyatun negatif partikular. Misaluhu contohnya kullu insanun semua manusia hayawanun merupakan hewan hewan wala syai'a dan tidak ada satupun wala syai'a dan tidak ada satupun minal hajari dari batu bi insanin merupakan manusia wala syai'a minal hajari bi insanin tidak ada satupun dari batu merupakan manusia fayun tiju maka dihasilkan ba'dul hayawani sebagian hewan laisa bihajarin bukan batu sebagian hewan bukan batu. 5 as-sugra premis kecil mujibatun positif juz'iyatun partikular. Premis kecil positif partikular. Wal kubra dan premis besar salibatun positif negatif premis besar negatif kulliyatun universal wan natijatu dan kesimpulannya salibatun juz'iyatun negatif partikular. Misaluhu contohnya ba'dul amali sebagian amal maqbulun diterima sebagian amal diterima wala syai'a minal manhiya dan tidak ada sesuatu pun dari yang dilarang dari yang dilarang bi amalin merupakan amal yang masuk di sini amal soleh. Fayun tiju maka dihasilkan ba'dul maqbuli
ba'dul maqbuli, sebagian yang diterima, laisa bukan, bimanhiyin, termasuk yang dilarang, Oke. Sedikit lagi habis ini. Mudah-mudahan sudah habis. Oke. Makbul. Makbul itu apa sifatnya? Apa sigahnya makbul? Hah? Mutaqaddim. Apa sigahnya makbul? Isim maf'ul. Ya, apa wasannya? Apa wasannya? Maf'ulun. Oke. Ini sudah diajarkan bagaimana bedakan sigah dan wasan. Tahu? Sudah bisa diajarkan. Aku lagi lupa ya. Ya. Jadi ini ada 5 jenis pada bentuk keempat. Ada 5 jenis pada bentuk keempat tentang jenis-jenis dan bentuk-bentuk dalam ilmu mantik. Jadi, jikalau kita mengambil kesimpulan, tidak selamanya positif, tidak selamanya negatif. Contoh umpama, sebagian santri memakai baju putih. Semua yang memakai baju putih di dalam kelas, apa kesimpulannya? Apa bukan? Santri di dalam kelas jelas, apa dia universal atau partikular? Hah? Dengar tadi, sebagian santri memakai baju putih. Dia ini positif atau negatif? Positif. Kenapa kalian katakan positif? Nah, tidak ada kata tidak. Juz'iyah atau kulliyah? Hah? Kenapa dikatakan juz'iyah atau partikular? Karena menunjukkan sebagian saja. Berarti dia apa tadi? Mujibatun juz'iyatun. Kemudian yang keduanya, tidak semua santri di dalam kelas. Apa itu? Negatif. Negatif universal. Negatif universal. Karena yang masuk di sini tidak semua negatif. Santri yang dimasuk universal. Tidak semua santri berada di kelas. Maka negatif universal. Kesimpulannya apa? Kira-kira? Nah, setelah hampir menamatkan kitab, apa kesimpulannya ini? Hah? Apa?
Apa Pak? Apa? Asal jangan malu. Apa? Ais. Sebagian santri memakai baju putih. Tidak semua santri berada di dalam kelas. Apa kesimpulannya? Hah? Atau kita ubah? Tidak semua santri yang memakai baju putih di dalam kelas. Apa kesimpulannya? Apa? Sebagian di dalam kelas tidak memakai baju putih. Apa itu jenisnya? Negatif, partikular. Apalagi bisa ada kesimpulan yang lain. Sebagian santri di dalam kelas memakai baju putih. Sebagian santri dalam kelas tidak memakai baju putih. Kalau mau dikasih universal apa? Semua santri memakai baju. Nah, apalagi kesimpulan yang lain? Ada bisa buat kesimpulan yang lain? Semua santri di dalam, apakah tadi tidak semua santri yang memakai baju putih di dalam kelas? Nah, bisa kesimpulannya semua santri di dalam kelas. Apalagi? Ya, baik kamu berpikir ya. Dan apa maksud tiba-tiba songkok? Kita bahas baju. Ya. Semua santri yang memakai baju putih berada di dalam kelas. Ya. Jadi kalian harus pandai-pandai bagaimana cara menyimpulkan sesuatu tanpa menggeneralisasikan. Contoh, kalau kalian lihat orang bule, kalian tahu bule, bagaimana itu? Hah? Bagaimana? Putih. Apa lagi? Tinggi. Matanya, memangnya ada yang udah berwarna matanya di sini? Matanya, ya, ada yang tidak berwarna hitam. Hah? Apa lagi? Ada yang pirang. Apa lagi? Buat tato. Nah, itu tanda-tandanya orang bule. Contoh kesalahan dalam menyimpulkan sesuatu. Kalian lihat orang nih, tinggi, putih, bertato, langsung kalian bilang, fix, bule. Tidak boleh, ya. Jangan sampai orang bersembunyi. Kebetulannya dia tinggi, putih, ada tato cacingnya di sini. Langsung kalian tiba-tiba fix, boleh? Tidak ya? Tidak, karena kenapa? Masih ada tanda-tanda yang lain. Harus dicocokkan. Contoh umpama, kalau ada santri dari kelas 3, 2 orang tidak lancar baca Qur'annya, jangan langsung menyimpulkan bahwasanya semua santri kelas 3 tidak lancar baca Qur'annya. Salah tuh? Apa kesimpulannya?
sebagian santri kelas 3 tidak pintar baca Quran, tidak lancar baca Quran. Itu kesimpulannya. Atau sebaliknya, ada anak kelas 3, 2-3 orang lancar baca Qurannya atau lancar baca kitabnya. Tidak boleh langsung disimpulkan itu anak kelas 3 pintar semua baca kitab. Tidak boleh. Karena kenapa? Kalau tiba-tiba kau dapat anak kelas 3 yang minta ya jangan ke baca kitab, bagaimana caranya kalau tidak ada tahu? Sedangkan kaidahnya faqidu syai' la yu'ti. Faqidu syai' la yu'ti. Sesuatu yang tidak punya tidak mampu untuk memberi. Bagaimana caranya mau kasih uang orang kalau tidak ada uang? Bagaimana caranya mau ajarkan orang kalau tidak ada ilmu? Hah? Jadi kita harus punya dulu sebelum memberi. Dan sesuatu yang diberikan, sesuatu yang dibagi, yang tidak akan terkurang bahkan tertambah hanya 2 hal. Apa itu? Yang pertama ilmu. Ilmu semakin mubagi semakin bertambah. Semakin mubagi semakin kuat ilmu. Yang kedua apa? Kebahagiaan. Membagi kebahagiaanmu sama orang lain, makin bahagia kok. Karena kenapa? Melihat orang lain bahagia karena dirimu, maka engkau akan merasa tambah bahagia. Begitu. Kalau masuk temanmu surga, masuk ke surga, berarti masuk juga temanmu surga. Bahagia atau tidak? Bertambah bahagiamu atau tidak? Ya, seperti itu. Tapi kalau makananmu bagi, susah bertambah. Dapat memiliki teman yang tidak tahu diri. Minta sedikit nah. Iya, Mimi. Pas nak ambil deh. Langsung 3/4-nya sampai lebih dari setengah. Tidak ada di sini, kan ada juga. Ah, nah. Jangan pelit, jangan juga terlalu mengenakan temannya minta-minta. Ya, apalagi biasa yang barang-barang primer. Apa tuh barang-barang primer? Barang-barang yang harus ada. Contohnya odol. Ada biasa teman kalau minta odol nggak ngotak. Kasih full. Kalau bisa kasih 3 lapis. Akhir kapan tahu kita beli odol. Minta sabun cair, udah deh. Mereka bisa kasih botol pada tangannya. Minta sampo begitu juga. Ya, kalau sudah lagi minta di Adli, minta lagi di Rival, minta lagi di Ridwan, nagulir kita temannya, dia tidak pernah beli sampo. Sekalinya beli sampo saset. Ya parfum. Dengar. Di saat kalian sudah minta sebanyak 3 kali, maka itu sebenarnya sudah mewajibkan dalam hidupnya sendiri. Oke? Itu kaidahnya. Di saat kalian sudah butuh untuk 3 kali, maka kalian harus punya sendiri. Contoh umpama, pekan ini nak pinjam songkok putihnya temannya. So jadi nah, pekan depan nak pinjam lagi. Pekan depan mesti merasa harus kamu punya songkok sendiri. Jangan songkoknya temannya pergi kasih kotor-kotor, naruh kaki. Nah cuci lagi nanti tidak bersih. Seperti itu. Nah, pulpen, buku, kalian harus punya sendiri.
barang-barang primer, barang-barang yang harus ada, tidak boleh tidak. Toh, sabun mandi. Kalau 3 kali meminta, ya 3 kali kau minta, walaupun dengan orang yang berbeda harus kau punya sendiri. Kenapa juga? Dari barang pokoknya. Iya. Jadi berhenti gitu, tidak sehat. Mana Naisal? Siapa kelas 1 nada? Rizky Randa sama Jen. Siapa lagi? Kelas 2. Siapa nada? Ada semua Jen. Kelas 3. Raja, Keram, Rajab, Bintang, Paling Hamid, Atilla belum datang. Hari apa dulu pulang Atilla itu? Jumat lalu. Lalunya lagi. Siapa lagi? Ada yang sakit? Ahwadnya kelas 1 siapa hadir? Satu Musto. Hah? Itu tidak ada sih. Sebenarnya tidak hadir. Masih hadir semua Ji. Orang-orang kelas 1 Kak? 10. Kelas 2 berapa orang? Oh 8 nih. Masya Allah. Dulu pas awal masuk 3. 3. 2. Siapa itu? Leo sama Jasmine. Iya kan? Nah, termasuk santriwati. Keluar lagi. Sekarang sudah 8. Nah, kelas 3 siapa yang tidak hadir? Afika. Aziza kemana? Pulang kenapa? Sejak kapan? Kelas kuliah siapa yang ada? Taskia sama kenapa teman? Apa? Oh, ujian teman. Itu ujian ada. Ada yang sakit? Yang biasa rawat maksudnya. Ya. Amin. Allahumma sholli afdal salat. محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون. آمين. Allahumma bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Bila taufik wa da'watul irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Adam. Ya, Adam Ustaz. Anta Imam. Bahasa Imam. Anta Masjid.